Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam literasi. Pada konten punya buku pada hari ini, puisi, nyanyi, dan buku, saya ingin berbagi cerita tentang buku yang sudah saya baca. Jadi kemarin saya membaca buku yang judulnya Islam Gak Liberal. Jadi buku ini saya beli di sekitaran tahun 2022 saat ada pesta perayaan buku di Yogyakarta. Dan buku Islam Gak Liberal ini adalah salah satu buku dari beberapa buku yang saya beli pada saat itu. Saya memang tertarik membahas ataupun mencari tahu segala informasi terkait dengan Islam liberal, karena pada saat saya masih kuliah dulu waktu S1 pernah mengikuti satu kajian ataupun satu pembahasan mengenai tentang Islam liberal, dan menurut saya itu merupakan pembahasan yang sangat menarik ya, karena di dalam paham yang bukan digelontorkan sih, maksudnya diperkenalkan oleh kaum liberal itu adalah paham-paham yang menyerang pemikiran-pemikiran kita umat Islam, sehingga perlu kita waspadai dan perlu kita harus tahu apa saja paham-paham yang bisa berbahaya untuk eksistensi Islam khususnya di Indonesia. Saya akan bercerita sedikit mengenai isi buku ini. Jadi buku ini pertama-tama bercerita tentang sebuah penyakit yang bisa membawa dampak buruk bagi eksistensi Islam khususnya di Indonesia, yaitu penyakit sepilis. Nah, kalau di dalam dunia kesehatan, sepilis ini adalah merupakan penyakit yang berbahaya dan menyerang, kalau saya tidak salah, menyerang bagian kelamin manusia karena saking berbahayanya. Nah, di dalam buku ini mencoba membuat satu singkatan gitu ya. Sebenarnya sepilis itu merupakan singkatan daripada sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Jadi ketiga paham itu adalah paham yang dianggap merupakan paham yang bisa mengganggu eksistensi Islam, paham yang sangat berbahaya. Ya, baik, pertama kita akan coba bahas tentang sekularisme. Nah, sekularisme itu sendiri adalah merupakan satu paham di mana pemerintahan itu memisahkan diri daripada agama. Jadi agama itu nggak boleh turut campur nih dalam urusan pemerintahan. Dan biasanya negara-negara yang menganut paham sekularisme ini dia sangat jauh daripada dogma-dogma agama. Dan ini menjadi kontra sebenarnya di dalam kehidupan kita di Indonesia, bahwasanya bagaimana bisa kita melakukan sesuatu hal tanpa pedoman. Bukankah agama itu adalah sebuah pedoman yang akan memberikan kita panduan untuk melakukan banyak hal. Jadi ketika agama ditinggalkan di dalam kehidupan, tentu saja kehidupan tidak akan berjalan dengan lancar ya. Seharusnya seperti itu, tapi isu yang dibawa oleh kaum liberalisme salah satunya adalah memisahkan urusan pemerintahan dengan urusan agama. Lalu yang kedua adalah paham yang kita kenal dengan nama pluralisme. Pluralisme ini sendiri berasal dari dua kata, plural dan isme. Tentu saja plural, di mana plural itu adalah semacam bermakna mengakui banyak kelompok ya yang memiliki keyakinan, namun tetap menghormati keyakinan dan perbedaan-perbedaan di dalamnya. Namun di zaman sekarang makna pluralisme sendiri mengalami penyempitan makna, di mana kemudian pluralisme yang berkembang atau digaungkan oleh kaum liberal itu meyakini bahwasanya semua agama itu adalah benar. Nah, ini tentu saja melanggar ataupun menimbulkan kontradiksi. Bagaimana ketika saya beragama lalu kemudian saya meyakini agama saya benar, namun di satu sisi saya juga meyakini agama lain itu adalah benar. Ini kan jadi satu hal yang cukup membingungkan sebenarnya ya. Tapi itulah isu yang diangkat oleh kaum liberalisme tentang pluralisme sendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah liberalisme. Liberalisme mengajarkan tentang kebebasan.
Jadi dalam menjalankan agama butuh adanya kebebasan. Nah, negara-negara yang menganut paham liberalisme ini punya kebiasaan di mana salah satu tabiatnya atau kebiasaannya adalah selalu mendewakan modernitas. Jadi ketika konteksnya kitab suci sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka jalani, maka sudah dianggap ya sudah tidak bisa dipercaya lagi, tidak bisa dijadikan pedoman lagi. Nah, dari sekularisme, pluralisme dan liberalisme, penulis juga memasukkan satu faham lagi yang juga dianggap cukup berbahaya, yaitu relativisme, di mana paham relativisme ini menganggap bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif, atau segala hal itu adalah dianggap sebagai sebuah relatif, tergantung dari sudut mana melihat. Jadi kebenaran juga dianggap sebuah atau sesuatu hal yang relatif. Jadi kita dilarang membenarkan agama yang kita anut. Jadi kita ada larangan seperti itu ya. Kita nggak boleh membenarkan agama yang kita anut ataupun kita yakini gitu. Nah, ini tentu melahirkan sebuah kontradiksi kembali. Bagaimana seseorang yang beragama menjalankan agamanya namun dilarang mengakui kebenaran agama yang dijalankannya. Jadi keempat paham ini sungguh sangat berbahaya dan disampaikan oleh penulis untuk bisa menjadi satu perhatian agar tidak terjerumus ke dalamnya. Patut berhati-hati. Nah, sebenarnya para kaum liberalis itu sebenarnya mengalami atau memiliki kemunduran berpikir. Di dalam buku ini penulis mengatakan atau ingin menyampaikan demikian. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para kaum liberalis dan itu sangat tampak sekali jauh daripada yang seharusnya ya. Yang pertama, mereka mengkultuskan ulama-ulama mereka dan mencaci maki ulama-ulama kita. Jadi sebenarnya di kaum liberalis tentu ada tokoh-tokoh liberal. Sebut saja mungkin sebagian yang saya ingat itu seorang wanita, Aminah Wadud, itu merupakan salah satu tokoh liberal di mana kehadirannya waktu itu saya ketahui ketika berita tentangnya memimpin sholat menjadi imam, dan sholatnya pun safnya bercampur-campur gitu ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwasanya antara perempuan dan laki-laki itu kesetaraan bahkan dalam hal melakukan ibadah sholat. Dan itu salah satu tokoh liberal yang yang cukup berbahaya paham yang diajarkannya. Lalu yang kedua, mereka juga banyak menghalalkan segala yang haram. Banyak hal ya, contohnya adalah banyak misalkan salah satunya pernikahan beda agama. Nah, di dalam peraturan kompilasi hukum Islam bahwasanya seorang yang menikah itu tidak boleh dengan pasangannya berbeda agama, harus yang satu agama. Namun para kaum liberal dengan mengatasnamakan keadilan dan kemanusiaan bahwasanya pernikahan beda agama adalah halal gitu, boleh gitu. Nah, sedangkan di hukum Indonesia juga di Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan kalau saya tidak salah itu juga dilarang, sehingga ketika seseorang beda agama menikah itu dianggap tidak sah. Namun para kaum liberal mencari solusi daripada itu semua dengan menikah di luar negeri. Jadi sebenarnya orang yang menikah beda agama lalu menikah di luar negeri sebenarnya sudah melanggar ketentuan negara kan ya. Karena secara hukum negara juga melanggar, secara hukum agama juga melanggar. Nah, yang selanjutnya para kaum liberalis juga sering sekali menyatakan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya blunder. Ya, contohnya salah satunya tadi menikah beda agama, mengatasnamakan
hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan. Karena itu membenarkan pernikahan dari dua orang yang berbeda agama. Dan tentu ini sudah sangat salah sekali ya. Padahal di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwasanya menikah itu lihat agamanya. Terus wanita muslim itu untuk laki-laki muslim, wanita yang beriman untuk laki-laki yang beriman, dan begitu sebaliknya juga sama seperti itu. Lalu juga ada satu kebiasaan mereka yang juga cukup berbahaya, yaitu meragukan Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, keberadaan Al-Quran itu dianggap sesuatu hal yang meragukan. Jadi apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan, sehingga banyak menyalahartikan ataupun banyak melanggar apa-apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya juga mereka menafsirkan Al-Quran dengan metode semaunya mereka. Pernah disebutkan oleh penulis di dalam bukunya, ada satu metode penafsiran Al-Quran yang dikenal dengan nama hermeneutika, di mana metode ini adalah melihat dari konteks kejadian pada saat itu, bukan teks. Jadi pernah ada satu contoh ya yang disampaikan oleh penulis di dalam bukunya. Jadi berkaca pada satu cerita tentang Nabi Lut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Pada saat itu ditafsirkan bahwasanya alasan menurunkan azab itu dikarenakan kaum Nabi Lut yang merupakan kaum homo dan lesbian pada saat itu sedang menggoda seorang manusia, di mana sebenarnya manusia itu adalah malaikat yang turun ya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Lut yang menyerupai manusia, lalu kemudian mereka menggodanya. Nah, sehingga Allah menurunkan azab, dan itu dianggap oleh mereka bahwa asalnya azab itu turun dikarenakan mereka mengganggu malaikat itu. Padahal sebenarnya Allah menurunkan azab itu dikarenakan perbuatan mereka yang di luar fitrah kemanusiaan, yaitu berhubungan antara sesama jenis. Nah, jadi hal-hal seperti itu ditafsirkan semau mereka gitu, dan itu tentu sangat berbahaya. Nah, mungkin satu poin penutup yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam buku ini, sebenarnya Islam itu adalah membebaskan ya, dan salah satu aplikasi daripada pembebasan yang digaungkan oleh Islam adalah dengan bertauhid. Jadi Islam atau dengan tauhidnya yaitu membebaskan manusia daripada penghambaan kepada sesama makhluk. Jadi hanya kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya kepada Allah memohon, meminta perlindungan dan segala hal. Jadi dibebaskan dari penghambaan kepada sesama manusia. Nah, jadi yang ingin disampaikan oleh penulis bahwasanya paham-paham yang tadi sudah disampaikan itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita jadikan warning, bahwasanya itu sangat berbahaya dan patut kita hindari, sebagaimana kita berusaha untuk menghindari itu, karena apa yang sudah digaungkan oleh para kaum liberal itu cukup banyak memberikan begitu masif gitu pergerakan mereka begitu cepat gitu ya, melalui perang-perang pemikiran, melalui kemodernan dan hal-hal lain gitu. Jadi mungkin bisa kita jadikan sebagai sekali lagi sebagai sebuah warning untuk diri kita, untuk bisa menjaga keimanan kita agar tidak terjerumus di dalam pemahaman-pemahaman yang berbahaya tadi. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang isi daripada buku Islam Gak Liberal. Mudah-mudahan bisa memberikan insight atau gambaran mengenai tentang faham-faham yang berbahaya bagi eksistensi Islam itu sendiri. Salam literasi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.